Waktu kita dengar kata asuransi syariah, apa sih yang langsung kepikiran? Pasti soal bebas riba, kan? Tapi gimana kalau saya bilang, konsep ini sebenarnya adalah wujud modern dari semangat gotong royong yang umurnya udah ribuan tahun. Yuk kita bedah bareng-bareng gimana konsep tolong-menolong kuno ini bisa bertransformasi jadi perlindungan finansial canggih di zaman sekarang. Nah, ini dia. Banyak banget yang mikir kalau intinya cuma buat ngehindarin riba. Ya, itu benar dan itu penting banget. Tapi, itu baru lapisan luarnya aja. Ada cerita yang jauh lebih dalam, ada filosofi kebersamaan yang jadi fondasi utamanya. Dan disitulah letak perbedaan yang paling krusial. Oke, supaya kita benar-benar paham asuransi syariah itu apa, kita harus mundur sedikit ke masa lalu. Kita lihat gimana semangat tolong-menolong ini udah punya akar yang kuat, jauh sebelum kita kenal istilah polis dan premi. Kenalan dulu sama cikal bakalnya, namanya Al-Aqilah. Coba bayangin deh, zaman Arab kuno, kalau ada satu anggota suku yang nggak sengaja menghilangkan nyawa orang lain, seluruh sukunya bakal patungan. Mereka gotong royong ngumpulin dana buat bayar uang darah atau diat ke keluarga korban. Ini bukan sekedar bayar denda loh, tapi soal menjaga kehormatan dan keharmonisan antar suku. Yang keren di sini itu prinsip dasarnya. Pertama, tanggung jawabnya itu kolektif. Beban satu orang itu jadi beban bersama. Kedua, dananya murni dari iuran anggota. Dan tujuannya mulia banget, meringankan beban satu orang sekaligus menjaga perdamaian. Nah, konsep inilah yang kemudian diadopsi dan diperkuat di masa awal Islam, jadi salah satu pemersatu kaum muhajirin dan ansor. Kalau kita lihat perjalanannya, konsep ini terus berevolusi. Dari praktik di zaman Nabi, konsep ini sempat tertidur ratusan tahun, sampai akhirnya dibangunkan lagi dalam bentuk modern pada tahun 1979 di Sudan. Nggak lama dari situ, tahun 1994, semangat yang sama akhirnya resmi hadir di Indonesia, diprakarsai oleh Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia. Perjalanan yang panjang banget ya. Oke, sejarahnya udah kita telusuri. Sekarang kita masuk ke jantung mekanismenya. Apa sih yang benar-benar bikin cara kerja asuransi syariah ini beda? Jawabannya cuma satu kata kunci, berbagi risiko. Nah, ini dia bedanya. Kalau di asuransi konvensional, kita itu seolah menjual atau mindahin risiko kita ke perusahaan. Hubungannya jadi transaksional antara yang menanggung dan yang ditanggung. Tapi di syariah, semua peserta sepakat buat saling nanggung resiko bareng-bareng. Jadi resikonya itu dibagi, bukan dipindah. Inilah yang mengubah hubungan dari sekedar jual-beli jadi persaudaraan. Landasan dari konsep berbagi risiko ini adalah ta'awun. Ini kata dalam bahasa Arab yang artinya tolong-menolong dalam kebaikan. Jadi, setiap iuran yang kita bayarkan itu bukan sekedar premi, tapi niat tulus buat bantu sesama peserta kalau suatu saat nanti ada yang kena musibah. Secara teknis, semangat ta'awun tadi itu diwujudkan dalam satu wadah yang disebut dana tabarruk. Anggap aja, ini kayak rekening gotong royong milik semua peserta. Setiap kontribusi masuk ke sini statusnya sebagai dana hibah. Jadi, pas ada yang klaim, dana yang dipakai itu ya dari rekening bersama ini, bukan dari uang perusahaan. Jadi, ini poin yang paling penting. Perusahaan asuransi syariah itu posisinya cuma sebagai pengelola atau manajer yang dikasih amanah. Mereka bukan pemilik resiko dan juga bukan pemilik dana tabarruk. Tugas mereka adalah ngelola dana itu secara profesional dan transparan buat kepentingan semua peserta. Tentu, sistem yang ngelola dana orang banyak kayak gini harus punya payung hukum yang kuat dan jelas kan? Nah, di Indonesia, asuransi syariah itu dilindungi dan diatur dengan sistem berlapis buat mastiin semuanya jalan sesuai aturan negara dan juga prinsip syariah. Bisa dibilang, ini sistemnya perlindungan ganda. Dari sisi negara, operasinya diawasi langsung oleh otoritas jasa keuangan. Sementara dari sisi syariahnya, kepatuhannya dijaga ketat oleh para ahli dan ulama. Struktur ganda ini yang ngasih rasa aman dan kepastian buat semua. Pilar yang pertama itu hukum negara. Kita punya undang-undang perasuransian yang secara jelas mengakui dan mengatur asuransi syariah. Terus, semua operasionalnya mulai dari kesehatan keuangan sampai perlindungan konsumen diawasi super ketat sama OJK. Ini jaminan kalau perusahaannya jalan secara profesional. Pilar kedua adalah kepatuhan syariah. Nah, di sini yang berperan adalah Dewan Syariah Nasional dari Majelis Ulama Indonesia atau DSN MUI yang ngeluarin fatwa sebagai panduan utama. Dan yang lebih penting lagi, di setiap perusahaan asuransi syariah itu wajib ada Dewan Pengawas Syariah atau DPS yang tugasnya ngawasin operasional sehari-hari. Ujung-ujungnya, semua aturan ini buat apa sih? Tujuannya simpel, untuk memastikan setiap transaksi itu bebas dari 3 hal yang dilarang, yaitu gharar atau ketidakpastian yang berlebihan,
maisir alias unsur judi, dan pastinya riba atau bunga. Nah, sebuah industri tentu butuh aturan main yang jelas supaya bisa tumbuh dan dipercaya kan? Sekarang, kita akan lihat pilar-pilar hukum apa saja yang menopang dan menjaga industri asuransi syariah di Indonesia saat ini. Jadi, sistem ini berdiri kokoh di atas 3 pilar hukum. Yang pertama, tentu saja, payung hukum utamanya yaitu Undang-Undang Perasuransian. Pilar kedua yang sangat khas adalah fatwa-fatwa dari DSN MUI yang memastikan semua produknya sesuai syariah. Dan pilar ketiga, peraturan teknis dari OJK yang mengawasi operasional bisnisnya sehari-hari. Yang keren dari sini adalah sistem pengawasan gandanya yang unik. Jadi, DSN MUI itu ibaratnya jadi wasit dari sisi syariahnya, memastikan semua sesuai prinsip. Sementara itu, OJK jadi wasit dari sisi bisnis dan keuangannya, memastikan perusahaannya sehat, aman, dan adil buat kita sebagai nasabah. Oke, kita sudah bahas konsep, sejarah, dan aturannya. Sekarang, mari kita lihat ke depan. Apa saja sih tantangan yang dihadapi industri ini dan peluang apa yang sebenarnya terbentang luas di hadapannya? Kalau kita lihat datanya, tantangan terbesarnya itu jelas. Tingkat pemahaman masyarakat yang masih rendah. Banyak banget yang masih mikir ini sama aja kayak konvensional, cuma beda label doang. Selain itu, tantangan lainnya adalah mencari sumber daya manusia yang ahli di bidang ini dan mengikuti regulasi yang juga terus berkembang. Tentu, di mana ada tantangan, di situ ada solusinya. Jalan ke depan yang harus ditempuh adalah terus-menerus mengedukasi masyarakat, meningkatkan kualitas para ahlinya lewat pelatihan, dan kerjasama erat antara regulator dan pemain industri untuk menciptakan aturan main yang lebih solid. Pada akhirnya, inilah esensi dari semua yang kita bicarakan hari ini. Asuransi syariah itu bukan cuma soal angka dan polis, tapi soal mengubah sebuah kontrak finansial menjadi ikatan solidaritas, sebuah fakta kebersamaan. Filosofinya sederhana, melindungi orang lain itu sama pentingnya dengan melindungi diri sendiri. Sebagai penutup, saya mau tinggalkan satu pertanyaan buat Anda renungkan. Fondasinya sudah kuat, baik secara hukum maupun prinsip. Kira-kira, langkah apa lagi ya yang harus diambil agar model perlindungan berbasis tolong-menolong ini bisa jadi pilihan utama masyarakat Indonesia?